A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rezeki yang rahmati Allah, alhamdulillah di audio yang ketujuh ini kita bisa bersilaturahmi, berbagi cerita kembali, melanjutkan tentang perjalanan kita membangun rumah rezeki kita dalam rangka men-scale up rezeki kita yang sudah ditakdirkan Allah. Teman-teman semua yang rahmati Allah, kalau kawan-kawan mendengarkan audio yang ke-6 kemarin tentang peta rezeki, maka saya meresume sedikit bahwasanya sekali lagi di langitnya Allah terdapat sebab-sebab rezeki kita. Jadi ayat itu menjelaskan bahwasanya segala keputusan dan MOU dan ketetapan tentang rezeki kita ada di langit, sementara kita ada di buminya Allah. Artinya langit dan bumi ada jarak yang terpisah. Maka di audio sebelumnya saya tegaskan yang membuat kita ini capek dan lelah, barang yang kita ambil ada di langit, tapi kitanya berupayanya di bumi. Maka seperti hal yang tidak nyambung kayak gitu loh. Oke, maka Allah sudah tegaskan di Quran apa media penyambungnya, apa yang membuat takdir-takdir Allah berubah, apa yang membuat rezeki Allah yang sudah ditetapkan Allah itu betul-betul bisa kita nikmati. Maka ada satu media, ya kan, yang bisa merubahnya, yang bisa merubah bahkan mendatangkannya dengan kondisi yang terbaik, yaitu doa. Nah, Allah berfirman sebelumnya di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11, ya kan? Ada satu penggalan kalimat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di mana Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ayat ini seringkali di tanda kutip terlalu sempit dipersepsikan, bahwasanya ini hanya seringkali ditafsirkan, diperspektifkan dalam bab ikhtiar bumi. Padahal, ya kan, yang jauh lebih penting adalah bab ikhtiar langit. Kalau sering kita mendengar slogan, banyak orang-orang di dunia ini, ya kan, ternyata tidak kelihatan, tidak tenar di dunia, tapi tenar di langitnya Allah. Nah, ini yang sebenarnya yang mahal, bobot nilai yang termahal, kawan-kawan. Bagaimana teman-teman semua yang rahmati Allah ini terkenal di langitnya Allah. Nah, maka bagaimana terkenal di langitnya Allah? Bertindak, berbuat, beraktivitaslah sebagaimana penduduk langit mengenal kita. Nah, apa medianya kawan-kawan semuanya? Medianya yang saya sebut tadi adalah doa. Nah, berarti ayat ini menegaskan yang ngerubah kita itu, yang ngubah rezeki kita ya kita sendiri, teman-teman semua. Nah, wasilah apa? Wasilah kebiasaan manusia-manusia langit. Oke? Nah, dan itu dilihat Allah dari doa. Nah, pertanyaannya, apakah doa kita diperkenankan Allah? Tergantung kitanya. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Nah, maka Allah tegaskan di Quran, maka saya bilang, mari kita explore peta rezeki lebih detail biar kita paham. Oke? Sebelum saya bicara lebih dalam, saya tegaskan dan ingatkan teman-teman semua, jangan terburu-buru. Mungkin ada yang berpikir, loh kok ini ngomongin Quran melulu? Sabar, saya bilang. Karena sudah banyak orang yang juga ikut workshop, nggak kaya-kaya juga. Afwan ya, ini ngomong guru saya. Kalaulah yang hadir di workshop bisnis, ya oke, kalaulah itu menggaransi kesuksesan kita, harusnya 90% yang hadir kaya gitu loh kawan-kawan. Termasuk saya pencinta ahlul belajar, saya senang belajar gitu loh. Nah, cuman yang harus dipahami balik-balik lagi, itu aspek teknis sunatullahnya tetap perlu kita belajar. Tetapi ada yang jauh lebih penting yang harus dipelajari, yaitu
tentang bagaimana peta rezeki ini, media rezeki ini. Kalau kita sepakat rezeki ini tidak tampak dan rezeki ini goib, maka kalau bahasa gampangnya harus juga pakai kacamata goib mewujudkannya, kawan-kawan. Baik, Allah firmankan lagi, ya kan? Lantas kalaulah kita sudah sepakat tadi di surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11 bahwasannya Allah tidak akan mengubah nasib kita sebagaimana kalau kita sendiri tidak merubahnya, kawan-kawan. Nah, maka kita turunkan lagi lebih detail di surah Al-Baqarah ayat ke-32. Allah berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Artinya, kawan-kawan semuanya, semua perbendaharaan yang ada di muka bumi ini semuanya sudah terjadi, semuanya sudah tercatat dalam bab atau kamusnya Allah, kawan-kawan. Maka marilah, berulang kali saya ajak kawan-kawan, marilah kita bertindak sesuai dengan kamus-kamusnya Allah. Berarti ini perbendaharaan tentang apa yang Allah ajarkan ke Nabi Adam waktu itu, termasuk bab rezeki ini. Nah, maka yang bisa mengubah rezeki ini, teman-teman, yang bisa membuat media komunikasi ini baik kepada Allah, itu doa. Di mana Allah tegaskan di surah Al-Baqarah ayat ke-186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat, akan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah yang janjikan kepada kita, kawan-kawan, bahwasanya benar adanya doa yang mampu merubah banyak hal di kehidupan kita ini. Inilah ikhtiar sebenarnya, proses panjang dari ibadah kita yang akhirnya terkumpul dalam satu catatan komunikasi yang kita sebut doa. Inilah yang menjadi perubahan takdir dalam kehidupan kita saat ini. Nah, maka bahkan Allah janjikan kan, akan aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya 2 tadi, yaitu mereka orang-orang yang memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Nah, saya runut lagi, kawan-kawan. Inilah step-step perbendaharaan yang Allah sudah ajarkan dalam rangka perubahan tadi. Coba lihat, tengok diri kita lebih dalam, kawan-kawan. Bagaimana sih kualitas doa kita saat ini? Apa yang sedang kita lambungkan ke Allah? Kapan saja kita berdoa? Dan saya mengimani keberkahan rezeki itu. Sekali lagi, saya memperhatikan banyak pengusaha-pengusaha taat, sukses, berkembang, pasti doanya amat sangat dalam. Dan mereka berdoa, ya kan, betul-betul khusyuk, betul-betul khidmat berdoanya, betul-betul nyaman. Nah, kawan-kawan cek, sudahkah kita berdoa yang benar saat ini? Sebagaimana Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-55. Rendah hati dan suara yang lembut. Nah, saya ingin ngajak teman-teman sekali lagi di audio Scale Up Rezeki ini, saya mengajak teman-teman tracking apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki, bukan yang salah. Coba perhatikan, kapan waktu terbaik buat doa? Setiap saat. Artinya doa ini setiap saat. Waktu terbaik klimaksnya adalah yang sudah sampaikan Rasulullah sebelum qomat, setelah azan, di 2/3 malam, ba'da asar, ya kan? Itu waktu-waktu salah satu ini mustajab untuk berdoa. Nah, di luar itu anggaplah ya, di keseharian kita di salat 5 waktu, teman-teman, saatnya kita berdoa. Perhatikan
kualitas bagaimana adab kita menyampaikan proposal ini kepada Allah. Sejatinya waktu berdoa ini setiap saat, di perjalanan, sedang kerja, mau makan, mau tidur, karena Allah bilang kan, banyak-banyaklah mengingatku. Itulah doa. Nah, saya lebih khususkan mengajak teman-teman men-tracking saat kita berdoa setelah ba'da sholat, selepas sholat. Coba perhatikan, apakah redaksi atau adab kita berdoa persis yang Allah firmankan tadi, dengan rendah hati atau suara yang lembut, santun, atau kita berdoanya tidak lebih baik kita dengan seperti kita ngomong sama atasan kita atau ngomong sama pacar kita yang sedang berbunga-bunga. Kan kalau kita ngomong sama atasan, mohon maaf Pak, pasti kata maaf dulu, saya izin untuk menjelaskan ini, mohon maaf Pak, sepertinya saya butuh ini. Kan kayak gitu kawan-kawan. Kita ngomong sama pacar kita dengan segala rayuan. Allah juga kayak gitu teman-teman. Allah itu udah kasih kode. Nah, saya pribadi dulu ngerasakan kualitas doa saya buruk sekali. Doanya yang penting selesai salam, cepat zikir, cepat selesai, dan udah gak sabar untuk melakukan aktivitas. Menurut kita benar itu, tapi tidak menurut Allah. Allah senang ketika kita berdoa dengan kesantunan, selesai sholat, selesai berzikir, ya kan, dengan nada lembut. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma innaka afurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana farfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, Engkaulah pemilik dunia dan segala seisinya ini ya Allah. Hamba-Mu ini banyak dosa dan banyak maksiat. Hamba ini banyak kesalahan ya Allah. Tak mampu hamba mengenang dan mengingat dan menghitung kesalahan hamba ini ya Allah. Dan Engkau punya hak untuk menghukum hamba dengan seberat-beratnya hukuman ya Allah. Tapi Engkau yang maha baik ya Allah masih memperkenankan hamba untuk berdoa dan mohon ampun. Ampunkanlah hamba yang hina dan bermaksiat ini. Itu contoh satu penggalan kawan-kawan. Itu yang saya praktekin sekarang. Nah, beda dengan dulu-dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Mudahkan hamba usaha hamba ya Allah. Izinkan hamba bisa punya mobil tahun ini ya Allah. Izinkan hamba bisa berangkat umroh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Itu saya dulu teman-teman ya. Nah, tapi setelah paham ngaji bahwasannya yang ngubah segala takdir itu doa. Nah, jadi bukan hanya sekedar berdoa, tetapi perhatikan kualitas doa. Setelah kawan-kawan perhatikan kualitas doa yang pertama, seperti saya penggalan tadi, dan saya tidak mengatakan itu yang terbaik, tapi itu yang saya lakukan sekarang karena perintah Qur'annya dengan rendah hati dan nada yang lembut. Yang kedua, perhatikan waktu doanya. Carilah waktu-waktu mustajab. Oke, di 2/3 yang lain dia hanya sekedar habis sholat 5 waktu. Kawan-kawan di qiyamul lail sama ba'da sholat duha sama sebelum qomat, kan masya Allah tuh. Tambah lagi setelah waktu yang terbaik di tempat yang terbaik. Syukur-syukur teman-teman selain di masjid yang ada dekat di rumah, teman-teman bisa berdoa di raudhah di depan multazam. Nah, 3 poin ini sebagai sebagai catatan penting dalam merubah skenario Allah mewujudkan rezeki yang tadinya terbaik. Karena seperti tulisan saya sebelumnya, rezeki itu melimpah. Rezeki itu karena Allah Maha Kaya, gak mungkin dia kasih rezeki sedikit. Cuman ada 2 aturan yang berlaku setelah keberlimpahan itu. Allah lapangkan atau Allah sempitkan.
maka berikhtiarlah yang benar sesuai dengan janji Allah, aku akan merubah nasib kaumku. Jika mereka sendiri ingin berubah, maka rubahan yang benar adalah mulailah merubah dengan doa yang betul. Nah, kalau kawan-kawan punya goals merubah doa dengan berkualitas, otomatis insya Allah teman-teman juga akan ngerubah strateginya lebih besar, mengupgrade ibadah kepada Allah ketimbang ikhtiar duniawinya saja. Begitu teman-teman, semoga audio malam hari ini bisa kawan-kawan praktekkan di 2/3 malam nanti. Oke, semoga dengan kawan-kawan menaikkan nilai kualitas gelombang langitnya melalui doa, ini kan maka saya sebut gelombang langit, maka Allah akan turunkan banyak sekali keberkahan dalam hidup teman-teman. Dan sebagai bonusnya, sebagai hadiahnya, Allah menepati janjinya dengan melapangkan rezeki kawan-kawan semua, karena teman-teman banyak ping kepada Allah. Itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Selamat praktek. Insya Allah ada satu hal yang tidak bisa Allah lakukan di muka bumi ini, yaitu mengingkari janjinya. Yang saya ceritakan ini semua yang Allah janjikan di Quran, mulai dari surah Ar-Ra'd ayat 11, Al-Baqarah 186 tentang Allah mengabulkan doa, dan tentang adab berdoa surah Al-A'raf ayat ke-55. Selamat praktek teman-teman. Semoga teman-teman semua makin hari makin diberi pemahaman kepada Allah tentang bagaimana men-scale up rezekinya. Nah, insya Allah semakin paham, maka saya berharap niatnya semakin luas. Kalau Allah lapangkan rezekinya, pasang niat yang terbaik untuk membesarkan agama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.